Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fenty Mariska dari kelompok 3 yang akan membahas tentang materi zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disingkat dengan ZEE. Definisi ZEE itu sendiri terdapat pada bab 5 pasal 55 yang menyebutkan bahwa ZEE adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi negara pantai serta hak-hak kebebasan negara lain. Nah, ZEE adalah singkatan dari zona ekonomi eksklusif. Ini dalam konsep hukum laut internasional yang didefinisikan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, yaitu UNCLOS. Nah, menurut UNCLOS, negara memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam di ZEE-nya, termasuk sumber daya hayati dan non-hayati seperti ikan, minyak, dan gas. Nah, negara juga memiliki hak untuk melakukan aktivitas ekonomi lainnya seperti penelitian ilmiah dan pembangunan pariwisata di ZEE-nya. Namun, negara-negara lain masih memiliki hak untuk melintas ZEE tersebut dengan damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Adapun hak kedaulatan adalah hak mutlak suatu negara untuk mengatur atau mengendalikan dan menggunakan wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Hak kedaulatan ini juga mencakup hak untuk menentukan batas wilayah negara tersebut, baik di darat maupun di laut. Nah, wilayah berdaulat di wilayah laut adalah konsep yang mengacu pada wilayah laut secara hukum, dianggap sebagai bagian integral dari wilayah suatu negara, dan oleh karena itu tunduk pada kedaulatan penuh dari negara tersebut. Nah, ini termasuk perairan teritorial, zona kontigu, ZEE, landas kontinen, serta platform benua yang digunakan untuk eksploitasi sumber daya alam. Nah, kemudian selanjutnya hak berdaulat di wilayah zona ekonomi eksklusif itu diatur dalam pasal 56 ayat 1 yang telah disebutkan di dalam UNCLOS 1982. Itu perlu diingat kembali bahwa hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai di wilayah ZEE ini terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi ekonomi. Contoh, itu mengenai hak berdaulat dapat ditemukan dalam pasal 2 ayat 2 Konvensi Jenewa mengenai landasan kontinen, itu 1958. Nah, pasal tersebut menjelaskan bahwa jika negara pantai tidak menggunakan hak berdaulatnya untuk mengeksplorasi landasan kontinennya, maka tidak ada yang boleh melakukan kegiatan apapun di wilayah tersebut. Nah, meskipun bagian 5 dari UNCLOS 1982 mengatur ZEE tidak memiliki ketentuan yang sama, namun dapat disimpulkan bahwa implementasi hak berdaulat yang ada pada pasal 2 ayat 2 di atas itu memiliki tafsiran yang sama. Meskipun begitu, pasal 62 ayat 2 UNCLOS 1982 itu menyatakan bahwa pihak lain dapat memiliki akses kepada sumber daya alam di wilayah ZEE suatu negara pantai jika sudah memiliki izin dari negara pantai tersebut. Nah, secara keseluruhan hak berdaulat negara pantai di wilayah ZEE dapat disebutkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu hak berdaulat negara pantai hanya bisa dilaksanakan di wilayah ZEE yang hanya mencakup mengenai lingkungan. Kemudian yang kedua itu hak berdaulat negara pantai hanya terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh hukum internasional dan harus dibedakan dengan kedaulatan penuh. Kemudian yang ketiga itu negara pantai dapat melaksanakan yurisdiksi legislatif dan yurisdiksi penegakan hukum berdasarkan ketentuan hukum internasional. Kemudian ada hak berdaulat negara pantai yang bersifat eksklusif yang memiliki arti bahwa pihak ketiga tidak dapat melakukan kegiatan di wilayah ZEE tanpa persetujuan negara pantai. Nah, pada wilayah ZEE, negara pantai dapat melaksanakan yurisdiksi legislatif dan yurisdiksi penegakan hukum mengenai kepentingan hak berdaulatnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Grace Nomisi Tumarang dengan nomor 4121111159. Pada video ini aku membahas tentang hak-hak negara di zona maritim. Yang pertama ada laut teritorial, yang dimana di sini ada kedaulatan penuh. Nah, adapun pengertian
pengertian dari laut teritorial adalah wilayah laut yang terletak di sekitar garis pantai suatu negara dan di wilayah kedaulatan nasionalnya. Menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982, laut teritorial didefinisikan sebagai perairan laut yang beranjak 12 mil laut atau sekitar 22,2 km dari garis dasar suatu negara. Di dalam laut teritorial, negara memiliki hak penuh terhadap sumber daya alam dan regulasi kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Proses penentuan laut teritorial, yakni penentuan laut teritorial melibatkan proses hukum yang ketat yang diatur di dalam UNCLOS 1982. Pertama-tama, garis dasar negara ditentukan biasanya berdasarkan garis pantai atau pulau-pulau yang tetap di atas permukaan air pada pasang surut normal. Pada garis dasar tersebut, garis pangkal laut teritorial diukur sejauh 12 mil laut. Proses penentuan ini biasanya melibatkan beberapa negara sesuai yang tertera di dalam UNCLOS 1982. Yang kedua itu tentang zona tambahan. Zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 atau 24 mil yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Yang ketiga itu ada landasan kontinen. Landasan kontinen diartikan sebagai platform atau daerah dasar laut yang terletak di antara dasar laut, dangkal, dan titik di mana dasar laut menurun secara tajam atau terjal yang dinamakan lereng kontinen. Adapun peraturan landasan kontinen itu diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang landasan kontinen. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nita Puspita dengan NIM 40121111106 dari Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai zona ekonomi eksklusif. Baik, hak-hak, yurisdiksi, dan kewajiban negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif ini diatur pada pasal 56 UNCLOS tahun 1982. Yang dimana pada ayat 1 berbunyi, dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai A. Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air laut, arus, dan angin. B. Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan pada konvensi ini berkenaan dengan: pertama, pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi, dan bangunan. Kedua, riset ilmiah kelautan. Ketiga, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ayat 2, di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Ketiga, hak-hak yang tercantum dalam pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilakukan sesuai dengan bab 6 UNCLOS 1982. Nah, kemudian hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif. Semua negara, baik berpantai maupun tidak, dapat menikmati hak-hak dan kebebasan pelayaran, penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut, dan penggunaan laut lainnya yang sah, seperti pengoperasian kapal, pesawat udara, kabel, dan pipa, serta hak lainnya yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain di konvensi ini. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahru Raihan di kelompok 3 Hukum Kemaritiman
akan membahas terkait zona ekonomi eksklusif yang lebih rinci terkait dengan pulau buatan, instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif. Negara pantai mempunyai hak, yang pertama itu hak eksklusif untuk membangun dan menguasakan. Kemudian yang kedua, hak yurisdiksi, termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, kesehatan dan imigrasi. Lalu yang ketiga, pemberitahuan sebagaimana mestinya. Yang keempat, menetapkan zona keselamatan. Yang kelima, pembangunan harus memperhatikan alur laut. Dan yang terakhir, yang keenam, pulau buatan, instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif tidak mempunyai status pulau. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan negara pantai dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama itu konservasi sumber kekayaan hayati, ada di dalam pasal 61. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan sumber kekayaan hayati, ada di dalam pasal 62. Lalu yang ketiga, persediaan jenis ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif 2 negara pantai atau lebih, serta di zona yang berdekatan, ada di dalam pasal 63. Lalu yang keempat, jenis ikan yang bermigrasi itu jauh, ada di dalam pasal 64. Lalu yang kelima ada mamalia laut di dalam pasal 65. Lalu yang keenam, hal-hal yang harus diperhatikan negara pantai dalam pengelolaan Z. Yang keenam adalah persediaan jenis ikan anadrom, itu terdapat di dalam pasal 66. Lalu yang ketujuh ada jenis ikan katadrom, ada di pasal 67. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan negara pantai dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif itu ada jenis sedenter, itu ada di dalam pasal 68. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nandini Putri dengan NIM 40121111031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh negara pantai dalam pengelolaan ZII atau zona ekonomi eksklusif. Yang mana yang pertama itu adanya pemeliharaan lingkungan, di mana negara pantai ini harus memastikan perlindungan lingkungan laut yang berkelanjutan, yaitu termasuk konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati lautnya. Pada ini terdapat pada pasal 61. Dan yang kedua itu adanya pengelolaan sumber daya, yang mana penting untuk mengelola sumber daya hayati dan non hayati secara berkelanjutan, termasuk ikan, minyak, dan gas serta mineral laut. Ini dan juga adanya pemanfaatan sumber dari kekayaan hayati tersebut. Yang kemudian ketiganya itu ada pengaturan aktivitas manusia, yang mana hal ini mengatur aktivitas manusia seperti penangkapan ikan, penambangan, dan pariwisata untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan ekonomi lokal. Hal ini juga perlu dilihat bagaimana persediaan jenis ikan yang terdapat di ZII tersebut, 2 negara pantai atau lebih, serta di zona yang berdekatan. Yang kemudian adanya juga melihat jenis ikan yang berimigrasi jauh. Yang kemudian juga adanya mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan ialah mamalia laut, perbedaan jenis ikan anadrom dan jenis ikan catadrom, dan jenis sedenter. Yang kemudian juga hal yang perlu diperlihatkan itu adanya kerjasama internasional, yang mana hal ini berkolaborasi dengan negara-negara untuk menjaga keamanan negara hukum dan pengelolaan bersama sumber daya yang melintas batas ZII tersebut. Kemudian dari situ adanya hak-hak negara yang tak berpantai. Hak negara yang tak berpantai ini adanya yaitu pertama, hak berperan serta atas dasar keadilan. Yang kedua, persyaratan dan cara peran serta melalui perjanjian bilateral, subregional, dan regional. Dan yang ketiga itu adanya penetapan pengaturan yang adil berdasarkan perjanjian tersebut. Dan keempat, adanya negara maju tak berpantai. Selanjutnya, kemudian ada hak negara yang secara geografis tak beruntung atau GDS. Yang pertama itu adanya hak untuk berperan serta atas dasar keadilan. Yang kedua, GDS itu negara pantai termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang secara geografis membuatnya tergantung pada ZII dengan negara lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.